Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabah COVID-19 telah membuat kehidupan masyarakat berubah setelah diberlakukan lockdown atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Semua aktivitas keseharian masyarakat sekarang lebih banyak dilakukan dari rumah, termasuk kegiatan ibadah sholat berjamaah di masjid atau surau. Akibatnya, masjid-masjid banyak yang ditutup. Rumah Allah yang biasanya ramai oleh para jemaah kini terlihat kosong sebagai bagian dari ikhtiar untuk mengurangi penyebaran virus tersebut. Penutupan masjid ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Di negara-negara mayoritas Muslim seperti Yordania juga melakukan tindakan pencegahan yang sama. Nah, baru-baru ini sebuah video yang diunggah di Instagram memperlihatkan suasana sebuah masjid di Yordania yang terlihat kosong. Namun anehnya, terdengar suara banyak orang mengaji dari dalam masjid itu. Kok bisa ya? Apakah itu suara jin? Untuk lebih jelasnya, mari tonton terus video ini sampai habis agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe jika belum, tekan tombol like jika suka, dan yang terpenting bagikan video ini ke teman-teman Anda. Setuju? Menurut postingan akun Instagram @berbagisemangat, masjid tersebut dilaporkan sudah kosong selama 3 minggu akibat pandemi COVID-19. Namun sebuah kejadian misterius terjadi di masjid yang tak disebutkan namanya itu pada hari Kamis pekan lalu. Pada malam Jumat tersebut, terdengar suara orang-orang seperti sedang mengaji di dalam masjid. Padahal semua pintu dan jendela masjid tersebut terkunci dan tidak ada satupun orang di dalamnya. Rupanya, ada beberapa warga yang rumahnya di sekitar masjid mendengar suara orang mengaji dari dalam masjid tersebut. Tetapi, ketika mereka datang dan melihat kondisi di dalam masjid melalui jendela, ternyata tidak ada jemaah yang sedang mengaji. Masjid itu kosong, tak ada seorang pun di dalamnya. Kemudian salah seorang warga berinisiatif mengetuk pintu masjid, namun tidak ada jawaban dari dalam. Sementara suara orang ramai mengaji masih terus terdengar. Akhirnya, warga yang menggedor pintu masjid itu memanjatkan doanya beberapa kali. Sambil menangis, dia berdoa agar wabah COVID-19 ini cepat berlalu. Dia juga memohon agar wabah COVID-19 ini segera ditemukan obatnya. Kejadian ini membuktikan bahwa baik musola maupun masjid kerap menjadi tempat tinggal jin muslim. Kisah-kisah ini tentu saja tak bisa dianggap dongeng isapan jempol, apalagi hanya dianggap tahayul semata. Makhluk jin memang lebih mengutamakan untuk tinggal di tempat-tempat yang sunyi dan sepi dari manusia, seperti padang pasir atau belantara. Namun ada juga di antara mereka yang senang tinggal bersama manusia, yaitu di dalam rumah. Abu Bakar bin Ubaid meriwayatkan sebuah hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan, pada setiap rumah kaum muslimin ada jin Islam yang tinggal di atapnya. Setiap kali makanan diletakkan, maka mereka turun dan makan bersama penghuni rumah itu. Jadi dengan demikian tidaklah mustahil jika ada komunitas jin yang senang tinggal di masjid atau musola. Tentu saja komunitas jin dimaksud berasal dari kalangan jin muslim. Keberadaan mereka di kedua tempat suci ini bukan semata menjadikannya sebagai tempat tinggal, namun sekaligus juga ingin menjaga kesuciannya. Jin ada yang kafir dan ada yang mukmin. Jin yang mukmin bisa juga dimungkinkan melakukan ibadah bersama-sama dengan manusia. Banyak para ulama yang mengatakan bahwa ketika sholat malam, maka di belakangnya diikuti jin untuk ikut berjamaah. Jin juga mendengarkan Al-Quran apabila kitab itu dibacakan oleh manusia, terutama oleh orang yang alim di waktu malam yang sunyi.
Bahkan tak sedikit para kiai di negara kita ini yang mempunyai santri jin. Anak-anak jin mukmin disekolahkan ke kiai itu dengan maksud menimba ilmu pengetahuan agama. Shahibul Hikayat atau sebuah riwayat menerangkan bahwa suatu ketika Sofwan bin Mahrazi al-Mazini pernah sembahyang malam tahajud. Tiba-tiba terdengar di belakangnya suara ribut-ribut. Hal ini membuat Sofwan jadi tidak tenang. Namun tiba-tiba ada suara yang menyerukan kepada dirinya, "Wahai hamba Tuhan, janganlah engkau merasa takut. Kami adalah saudara-saudara sendiri yang ingin beribadah bersamamu, yakni sholat tahajud." Setelah itu, ia merasa tenang kembali. Suatu ketika, jin ifrit datang dan berusaha membatalkan sholat Rasulullah. Sebab saat itu Rasulullah sedang melakukan sholat. Tetapi Rasulullah tak tergoda sama sekali, bahkan tidak memegang jin ifrit tadi. Rasulullah bermaksud mengikat pada tiang masjid, namun dibatalkan, dan jin ifrit itu pun dilepaskan. Cerita ini bersumber dari sabdanya sendiri yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai berikut. "Sesungguhnya ifrit berusaha dengan penuh kesungguhan untuk membatalkan sholatku, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepadaku atas godaan tersebut. Dengan demikian, aku dapat menolaknya dengan keras. Setelah aku dapat memegangnya, aku bermaksud mengikatnya pada tiang masjid, sehingga kamu semua dapat melihat jin ifrit itu. Tetapi tiba-tiba aku teringat doa sahabatku Nabi Sulaiman. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Maka jin yang kupegang itu kulepaskan. Wallahu a'lam bishawab." Terima kasih sudah menonton. Silakan bagikan video ini jika dirasa ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من ليس على بابه بواب، يا من ليس له غاشي فيرشى ولا شاكي فيشكى، الفقراء خلف الباب.